kita punya promo Turki Bapak Ibu. Itu ini saya lihatnya berapa bulan terakhir ini agak mulai kendor. Saya jangan kendor, makanya saya ingin bicara promo Turki. Promo Turki itu kita mulai 1 September 2021 ya, sampai dengan 31 Mei 2021. Oh, 2020 kebalik, tahunnya mundur. Jadi ini 9 bulan ya Bapak Ibu, 9 bulan. Ya. Tapi per hari ini udah tinggal berapa bulan? 6 bulan ya? 6 bulan. Per hari ini tinggal 6 bulan. Nah, ngumpulinnya 299 poin. Oke. Ini sama dengan ini berlaku kelipatan. Jadi bisa kalau kita bisa ngumpulin 598 atau 600 gitu, berarti berdua. Kalau ngumpulinnya 900 berarti bertiga. Ini cara pertama. Ya. Cara kedua, Bapak dan Ibu bisa ngajak 4 orang. Sponsor langsung ya. Sponsor langsung ya, direct sponsor ya. Dan bisa DS ya, direct sponsor kita, level 1 kita, yang mereka masing-masing ngumpulin 299. Jadi kalau saya berhasil ngajak Pak Heru ini dari sponsor saya misalnya gitu ya. Terus saya bisa ngajak Pak Ota dari sponsor saya juga, Pak Adi misalnya dari sponsor saya juga, ada 4 orang. Maka saya berangkat juga, satu tiket. Cuma yang ini tidak berlaku kelipatan. Yang ini berlaku kelipatan. Jadi let's say nih, saya kasih contoh. Saya misalkan mengumpulkan 600 poin Bu, Bapak Ibu. Plus ada 8 orang yang berhasil ngumpulin 299. Berapa tiket yang saya dapat? 3. 2 dari sini, 1 dari sini. Karena ini nggak berlaku kelipatan. Iya? Oke. Nah, maksudnya gimana? Ya. 299 itu Bapak Ibu, itu sama dengan 8 atau 7 lebih ya, 7 platinum. 7 platinum. 7 lebih ya, 7 setengah. 7 platinum, 1 gold. Ini berapa ini? 7 platinum kali 40, 240 ya. 280 tambah 15, 295 tambah 1 silver. 5. Silver 5 ya? Iya. Pas. Jadi 7 platinum, 1 gold, 1 silver. Itu udah berangkat. Gimana caranya nih? Caranya gini Bapak Ibu. Saya mau kita lebih panjang sore hari ini. Ini direkam. Buat teman-teman yang di Zoom juga, Bapak Ibu bisa langsung, mumpung saya lagi ngapus, bisa langsung kontak downline-downline-nya yang lagi di WA untuk masuk ke Zoom ya, mereka juga bisa dengerin. Link Zoom-nya? Iya, link Zoom-nya ada di grup. Yang diundang yang biasa diundang. Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk mulai downline-nya untuk masuk ke Zoom. Apa? Boleh silakan. Sambil makan, sambil bernafas ya Mas ya. Jangan ditahan ya Mas. Jangan sambil tidur ya. Jangan sambil tidur aja. Kalau tiduran nggak apa-apa. Sambil minum boleh, sambil makan boleh. Asal jangan sambil ngobrol aja. Saya harus dengerin saya. Siap. Oke, belum nih coba kontak dulu downline-nya untuk masuk ke Zoom. Tapi nanti ada rekamannya kan Pak? Iya ada. Bisa. Kita Ada rekaman. rekaman. Oke, ya. Sekarang gini Bapak Ibu. Saya ingin bicara sikapnya sih sebenarnya. Sikapnya terhadap Turki ini bagaimana tapi nanti. Saya mau bicara teknisnya belum. Kan masih ada 6 bulan ya. Masih ada 6 bulan ya. Kita bicara yang 299 dulu ya. Oke, ya kalau yang ngajak 4 orang bisa berangkat, saya nggak bahas di sini. Saya ngajak yang 299, kita sendiri yang 299. Karena kalau kita semua ngejar 299 dan ibu ada 4 orang yang mau ngejar 299, ibu udah dapat lagi tiket 1 lagi gratis. Ya. Nah, cara ngejar 299 itu gini Bapak dan Ibu. Ini kan masih ada 6 bulan ya. 3 bulan pertama kerja keras Bapak ini. Kerja sekeras-kerasnya 3 bulan pertama. Saya selalu memotivasi diri saya sendiri begini. Kalau toh akhirnya di dalam hidup saya, sepanjang hidup saya 50, 60, 70, 80 tahun nanti, saya nggak tahu umur saya berapa, toh akhirnya saya harus bekerja keras selama 3 bulan. 3 bulan ke depan inilah yang terbaik, kerja keras. Jangan ditunda nanti umur 70, 80 baru mulai kerja keras. Sekarang nih, 3 bulan ke depan inilah kerja keras yang terbaik. 3 bulan ini, jangan ditunda-tunda lagi. What is the best time? Next 3 months. Ya. Ada pepatah Cina yang mengatakan begini,
yang terbaik memulai sebuah usaha itu 20 tahun yang lalu. Itu yang terbaik, 20 tahun yang lalu. Itu masa yang paling baik 20 tahun yang lalu. Tapi sekarang kan sudah lewat. Kebetulan pepatah Cinanya nggak berhenti sampai di situ. Pepatah Cinanya mengatakan terbaik memulai bisnis adalah 20 tahun yang lalu. Terbaik kedua adalah sekarang. Nah, sekarang kita udah lewat ke 20 tahun yang lalu. Ya, jadi kita harus pakai terbaik kedua. Ya sekarang jangan ditunda. Jadi 3 bulan ke depan kita harus kerja keras. Kalau memang kita harus memilih kerja keras, kenapa nggak 3 bulan ke depan? Kerja keras mati-matian. Kejar 3 bulan ke depan ini Bapak dan Ibu masing-masing setiap bulan, ya, bulannya itu minimal 10 orang. 10 orang minimal. Kalau bisa lebih bagus. 10 orang ini nggak sulit kok. Nggak sulit kalau setiap hari kita cerita sekali sehari saja. Setiap hari satu aja kita cerita. 30 hari 30 orang. Dapat 10 itu nggak susah kok. Nggak susah. Serius nggak susah. Kalau mau disiplin 1 sehari ya, atau 2 sehari atau 3 sehari sangat mungkin kok. Tadi kalau Bapak Ibu dengarkan saya presentasi cuma 39 menit. Itu pun juga banyak bercandanya, banyak bunga-bunganya. Kalau dipadatin paling cuma 30 menit. Kalau mau lebih padat lagi mungkin cuma 25 menit, 20 menit. Apalagi kalau cuma ngobrol sama teman paling 20 menit selesai kok. Jadi kalau cuma sehari bisa 3 kali sangat mungkin kalau kita mau. Tapi let's say sehari 1 deh. Kalau sehari 1, berarti ada 30 hari kan, 30 orang kan. Cuma dapat 10 orang gampang kok, 1 bulan mudah. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah presentasi. Kenapa? Karena orang yang presentasi juga nggak paham kok dia. Oke. Nah, kalau 10 orang ini masing-masing joinnya platinum, syukur alhamdulillah nggak apa-apa. Itu kita cari, ya kan? Tapi let's say lah 30 orang ini, 30 orang selama 3 bulan ini kan masing-masing 10 jadi 30 ya, 3 bulan ya. Masing-masing 30 orang ini semuanya bronze pun nggak jadi masalah kok. It's okay. Ya. Pokoknya 3 bulan pertama cari 30 orang. Walaupun mereka bronze nggak apa-apa, cuma 500.000 nggak apa-apa. Nah, nanti 3 bulan kedua Bapak dan Ibu bantu 30 orang ini untuk mengembangkan bisnisnya. Mengembangkan bisnisnya. Kalau pengalamannya Pak Hendra, ini saya pakai pengalamannya Pak Hendra. Saya percaya banget dengan pengalaman Pak Hendra. Beliau mengatakan kalau ada 30 orang ini nanti di tengah jalan itu pasti banyak yang mau upgrade. Banyak, bahkan lebih dari 50% dari mereka mau upgrade. Dan itu terjadi di grup saya sekarang setelah 3 bulan lagi. Pada mau upgrade semua. Tapi let's say lah, cuma sepertiganya saja yang upgrade. 10 aja yang upgrade. Jadi platinum. Dapat 100 poin. Udah dapat. Lebih malahan. Ya, jadi sebenarnya mengejar Turki itu gampang sih kalau kita kerjakan. Nah masalahnya saya lihat 1 bulan terakhir ini kayaknya mereka udah mana saya perlu bicara komunikasi lagi ada Turki loh. Kenapa Turki perlu dikejar? Gini Bapak Ibu, kenapa 3 bulan ini kita perlu capek-capek kerja keras? Karena gini, bisnis Anda ke depan Bapak Ibu, kalau Anda mau dapat mau lebih mudah jalankannya, bikin booming dulu nih 3 bulan ini. Kalau nanti Anda pergi ke Turki Bapak Ibu, itu sebelum pulang ke Indonesia pun bisnis Anda pasti udah booming. Saya berani jamin itu. Kenapa? Karena nanti Anda akan pasang di sosmed, di status WA, di IG, di Facebook. Itu nanti teman-teman Bapak Ibu pasti nanya, ini ada apa nih kamu ke Turki? Kasih tahu dong, sebelum pulang aja mereka udah pada join. Pada minta ini. Minta join. Bukan, pada minta oleh-oleh. Minta oleh-oleh. Nah, saya gini, nanti pulang saya kasih oleh-oleh yang lebih bagus daripada oleh-oleh itu. Bisnisnya sekalian saya kasih oleh-oleh. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu, bisnis Anda akan booming pada saat Anda ada di Turki nanti. Pada saat namanya dipajang nanti di Hall of Fame-nya FAI yang berangkat ke Turki, teman-teman Anda baca, lihat. Ibu siapa? Ibu Eni. Bu Eni. Ah, namanya Bu Eni ada gitu. Mata. Jadi kalau mau kerja smart sekarang inilah, kerja keras 3 bulan ini. Nanti di sana akan lebih ringan nanti. Setelah 3 bulan itu akan jauh lebih ringan. Setelah 6 bulan akan jauh lebih ringan. Kalau mau kerja keras makin 3 bulan sekarang. Ya. Nah, udah paham kan caranya kan? Sederhana nggak? Sangat sederhana, tapi nggak akan jadi kalau nggak dikerjain. Nggak akan jadi. Tetap ini adalah 1 per hari, satu orang per hari. Cerita, presentasi 1 orang per hari. Itu dapatnya 10 orang per bulan. Nah kan saya yakin kalau 1 orang per hari, nggak cuma 10, saya yakin lebih dari 10. Tapi anggap dari 10. Nah, tapi saya nggak mau cerita ini sebenarnya, yang bisa ceritanya yang lain. Nah ini kan udah sering dengar ya. Nah, saya mau ceritanya yang lain. Ini sikap saya terhadap Turki.
Ini yang paling penting, saya mau share aja sikap saya terhadap Turki. Bapak Ibu, tujuan kita sekarang di sini ya. Ini kita nih. Ini kelihatan nggak? Ini kita kan, titik nol. Baru pertama kali join FAI. Ya nggak? Tujuan kita sebenarnya apa sih? Apa Bapak Ibu? Tujuan kita nih apa? Tujuan kita apa? Legend. Pengen. No, kalau saya buat saya bukan aja tujuan saya adalah ini saya nih financial freedom, time freedom. Itu tujuan saya. Tapi di tengah jalan, itu tujuan akhir ya. Saya mau jalankan ini adalah membangun aset sehingga saya nantinya dapat time freedom dan financial freedom gitu kan. Tapi kalau di tengah jalan dikasih legend waktu saat kenapa nggak diambil? Apa boleh buat? Apa boleh buat? Ketawa Pak. Tengah jalan dikasih legend, dikasih lagi crypto legend misalnya let's say. Kenapa nggak diambil kalau boleh buat? Dikasih kok. Kalau di sini dikasih Turki kenapa nggak diambil? Kalau di sini besok dikasih Eropa kenapa nggak diambil? Kalau ini besok dikasih Las Vegas kenapa nggak diambil? Iya. Salah besar kalau nggak diambil. Walaupun tujuan akhirnya di sana, atau sejalan nih. Nah ini sikap saya loh. Saya nggak tahu sikapnya Anda. Sikap saya adalah tujuan akhir saya, tapi di tengah jalan dikasih kenapa nggak diambil gitu. Nah sekarang gini Bapak dan Ibu. Ini kan kita titik nol ya. Ini saya perbesar nih. Saya perbesar. Di sini ada Turki nih. Ini saya perbesar. Ini Turki ya, saya perbesar. Oke. Kalau nggak ada Turki, kita nyantai aja jalan bisnisnya. Akhirnya nanti 6 bulan dari sekarang Anda ada di titik ini nih. Di titik ini nih. Kalau ada santai. Tapi gara-gara ada Turki, jadi nggak nyantai kan, jadi ngejar nih. Ternyata nggak nyampe juga, gampang banget. Tapi kalaupun tidak tercapai, at least saya lebih dekat dengan garis finish. Itu sikap saya. Jadi jangan nyantai Bapak. Misalnya setiap kali ada Las Vegas, sini ada Eropa, ada momentum untuk membangun bisnis kita mencapai garis finish. Satu, tuh. Yang kedua, besok kan ada lagi nih Las Vegas, let's say ya, contoh ya, atau umroh, atau apalah nggak tahu nanti. Eropa lagi. Lebih dekat mana, dari sini ke Las Vegas atau dari sini ke Las Vegas? Dari dua kan? Kira-kira kalau di sini nggak nyampe Turki, yang sini bisa nyampe Las Vegas ya? Peluangnya lebih besar kan? Dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Yang kedua. Yang kedua kan? Itu yang terjadi Bapak dan Ibu. Itu yang terjadi. Saya di BSMLM yang pertama, yang lama sebelum ini. Tahun pertama saya nggak berhasil tembus Eropa. Nggak berhasil, saya tahun pertama nggak berhasil. Tapi karena sikap saya mengejar, akhirnya saya nggak tercapai nih, Eropa nggak tercapai. Di sini, di bawah ini. Tapi karena sikap saya mengejar, tahu apa yang terjadi? Di tahun kedua sampai tahun keempat, saya tiap tahun 2 kali ke Eropa. Saksinya ada saat di sini. Dan saya dulu di amalan yang Eropa itu. Setiap tahun saya nggak usah kerja lagi semenjak tahun kedua. Setiap tahun saya nggak usah kerja lagi. Setiap tahun saya berangkat 2 kali ke Eropa. Tapi tahun pertama mati-matian ngejar. Sikapnya seperti itu. Jadi jangan Turki nggak mungkin terus mungkin banget tuh, gampang banget tuh tadi. Cuma cari 30 orang 3 bulan. Jadi sekarang yang sudah membuang 3 bulan pertamanya atau 1 bulan pertamanya, semoga bertobat. Untuk balik ke jalan yang benar. Ya, kejar Turkinya. Tapi kalaupun nggak nyampe, Bapak Ibu, saya ingin membesarkan hati Anda nih. Kalaupun nggak nyampe, Anda lebih dekat ke garis finish. Jadi jangan disia-siakan, jangan santai-santai. Saya kalau ngajar justru sedih ya ngeliat Bapak dan Ibu santai-santai. Sedih. Karena Anda nggak ngeliat sini ujungnya nih. Bisa kasih lihat ujungnya nih. Kejar Turkinya, tercapai atau tidak, kejar Turkinya. Kalau bisa tercapai atau tidak, saya banyak cerita-cerita. Saya alami sendiri, cerita-ceritanya tidak mungkin masuk akal tercapai kok. Saya alami sendiri itu, nanti sebagian saya share ceritanya. Tapi saya mau kasih gambaran begini. Kejar Turkinya, jadi keluar dari sini, jangan nyantai-nyantai, jangan kebuang lagi 1 bulan besok. Ya, Turki itu cuma reward kok. Dia dapat alhamdulillah itu yang dikejar, tapi tujuan kita ke sana. Go Turki! Yes. Satu ID untuk Turki itu bisa berulang dapatnya atau hanya berhak 1 ID 1 trip tiketnya? Tapi berapa kelipatan? Kelipatan. Iya. Aku mau ngajak Pak Heru kan? Iya. Iya. Tahu mau sama ngajak Pak Heru. Jadi berubah. Masalah kalau cuma 1 nggak boleh kan? Kejar 2. Harus kejar 2. Iya. Harus kejar 2. Kejar 2 dong. Ya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Kemudian sikapnya 5. kayak gini nih, sikapnya. Iya. Ya, jadi
gunakanlah, ini alat yang dikasih oleh perusahaan untuk memperbesar bisnis kita. Nah, gunakan alat itu, jangan disimpan-simpan aja, jangan sampai aja gitu. Kejar gitu. Nggak dapat juga nggak apa-apa kok. Tapi masih sangat mungkin dapat kok. Masih sangat mungkin dapat. Nah, ini saya cerita sedikit lah. Nanti mungkin ada teman-teman yang bisa bantu cerita juga, Pak Hendra, Pak Wendy, silakan cerita juga pengalamannya. Ini pengalaman saya dulu, Bu. Saya nggak perlu sebutin perusahaannya ya. Ini perusahaan MLM saya pertama tahun 1993. Saya gabung sama satu perusahaan Amerika. Ini saya cerita pengalaman saya. Bikin aja Pak, apa Direkam saja. Nggak enak. Oh, direkam. 1993 saya gabung sama perusahaan Amerika, Pak Bu. Waktu itu bulan Ramadan, saya masih ingat bulan Ramadan. Ya. Kita ada seminar karena Ramadan, kita ada seminarnya malam hari. Jumat malam gitu. Jumat malam. Kemayoran waktu seminarnya. Ada sekitar 2000 orangan yang ada. Iya, tahu. 2000 orang. Waktu itu saya nggak perlu sebutin peringkat ya, tapi saya masih kurang sekitar 6 juta poin, 6 juta TV untuk mencapai peringkat itu, gitu. Mencapai peringkat itu. Ini akhir bulannya Senin ya, Senin ini akhir bulan nih, Senin akhir bulan. Ini kita seminarnya Jumat malam. Waktu itu apalagi saya ngomong gini, mentor saya ngomong gini, Jomil, kamu berani nggak direcognize sebagai peringkat itu? Nggak berani, Pak. Saya nggak berani, Pak, karena masih ada 6 juta poin lebih yang belum tercapai. Upline saya bilang, kamu naik aja, maju aja ke panggung, di recognize sebagai peringkat itu, peringkat X lah, sebut peringkat X. Saya bilang saya nggak berani, Pak, karena saya masih punya 6 juta poin yang belum terkumpul. Saya masih peringkat Y aja, kalau Y saya masih berani, karena untuk mencapai Y cuma butuh 1 juta. 7 juta deh, 7 juta poin. Untuk mencapai peringkat X ini saya butuh 7 juta poin. Tapi untuk Y cuma butuh 1 juta poin, saya berani. Tapi kalau X saya nggak berani. Apalagi saya ngomong gini, kamu bawa berapa orang malam hari ini ke seminar ini? 2 bus, Pak. Saya bilang 2 bus lebih itu yang datang dari naik bus aja, datang sendiri saya nggak tahu. 2 bus lebih, Pak. Apalagi saya bilang gini, naik aja ke X, naik aja panggung direkomendasi sebagai X. Saya tetap nggak berani. Masih 7 juta poin, 2 hari, Pak. Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari. Akhirnya saya naikin sebagai Y. Tahu nggak apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini bulan Ramadan ya. Dalam waktu 3 hari, Senin siang, Pak, saya tembus loh 18 juta. Tembus 8 juta poin, jadi 18 juta poin lebih. Padahal untuk mencapai itu cuma butuh 16 juta poin. Jadi kalau bicara miracle, bisa seperti ini Bapak Ibu. Saya udah ngalamin beberapa kali. Ini yang pertama di sana. Ini kalau cerita kayak gini saya ceritain ada 4 atau 5 cerita kali. Jadi kalau cuma ngejar Turki, bisa. Kalau Anda mau bisa. 299 itu gampang. Cuma dari 30 orang, cuma mahal nggak harganya, membayar harganya dengan hanya satu hari cerita sehari? Mahal nggak? Kalau mahal buat Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu perlu konsultasi sama apa ya. Kalau cuma cerita sehari sekali, itu mahal harganya. Mungkin perlu check up apa coba, check up apa. Enggak, saya rasa nggak mahal. Untuk sebuah impian kita ya, bayar harganya cuma 1 kali presentasi sehari nggak mahal. Oke. Apa lagi? Saya bukan mau pamer ini, saya cuma mau cerita bahwa bisa kalau kita mau bisa. Saya percaya sama yang ibu-ibu itu kalau anaknya kejepit mobil, dia pasti bisa angkat mobil itu. Padahal kan kita tahu ibu-ibu belum tentu bisa kuat ngangkat mobil. Tapi kalau dia anaknya kejepit di tengah terpepet gitu, dia bisa angkat. Nah ini kayak gini, cerita-cerita kayak gini terjadi. Kalau bapak ibu kepepet, Turki kekejar. The power of kepepet, the power of siap kan mungkin. Saya nggak pengen nanti di Turki cuma saya sama Pak Hendra. Nggak pengen. Kenapa? Buat kita juga nggak nyaman ya Pak. Cuma berdua ngapain? Bisa lihat-lihatan aja di sini. Sampai sana main catur doang. Kalau berempat minimal bisa main gaplek lah Pak. Ikut. Siapa yang mau ikut? Saya. Ikut. Ini mata saya kayak kamera loh. Ini berangkat. Ayo Ibu, Bapak Ibu. Udah itu aja, saya cuma mau jelaskan ini loh, sikap kita harus seperti ini. Kita tujuan ambil kita di sana. Terus kalau dikasih ini semua kenapa nggak diambil sih gitu? Oke,
Iya. Simpel ya, saya nggak mau bicara panjang lebar. Sekarang ada yang mau nanya nggak? Silakan. Saya lebih suka jawab sih. Silakan Bapak Ibu. Kalau untuk poin promo yang sekarang berarti poin Turkinya nggak sesuai dengan yang standar kan ya Pak? Ya, ikut yang promo. Ikut yang promo. Platinum 20. 20. Platinum 20. Oke, iya, 20 poin. Pokoknya hitung blok aja. Boxnya. 1 poin 1 box. Yes. Siapa lagi yang mau nanya? Kok gue ini Pak? Salah. Siap nggak nih kerja 3 bulan Siap. ke depan Mas Bulan? Kalau mau capek-capek 3 bulan. Pak. Yes, Pak. Enggak, saya nanya untuk produk Pak, ketersediaan produk kira-kira bagaimana Pak? Ini kan sekarang masih baru nih ada inden. Ya. Takutnya nanti ngejar itu ada inden kedua, inden ketiga, Itu inden keempat. pertanyaan yang saya sangat tunggu-tunggu dari tadi, Pak. Nanya kayak gitu. Karena Bapak juga mau bertanya. Saya lagi nunggu inisiatif Bapak bertanya sih sebenarnya. Alhamdulillah dia nanya. Saya jawabnya gini Pak ya. Insya Allah tanggal 8 sudah ready. Cuma saya mau jawabnya nggak gitu. Saya mau jawabnya gini Pak. Akan ada orang Pak yang mundur karena produk inden. Tapi juga akan ada orang yang maju walaupun produk inden. Pertanyaannya pilihannya kita pilih yang mana? Kalau saya tetap maju. Kalau saya tetap maju. Saya nggak mau tahu produk inden apa enggak, saya tetap maju. Karena ada orang yang selalu memanfaatkan situasi yang sama. Yes. Dan satu orang itu pasti akan gagal, satu orang yang lain lagi pasti akan berhasil. Tinggal kita jadi orang yang gagal atau yang berhasil nih. Nggak tahu, pilihannya di tangan masing-masing. Buktinya di perguruan sebelah, inden terus barangnya omsetnya 700M. Inden loh. Iya. Keren itu keren. Ada nggak yang gugur di sana? Ada banyak yang gugur. Tapi juga banyak nggak yang kaya? Banyak yang memanfaatkan 700M itu ya kaya, tapi yang mundur karena produk inden jatuh miskin gitu. Ya urusan masing-masing orang deh. Kalau saya sih enggak, saya nggak mau. Dan di tanggal 8. Insya Allah tanggal 8 ada, tapi saya kalaupun terjadi lagi gini, saya tetap akan berjualan. Karena kalau ingat kan nggak mungkin lah ya, manajemen juga logikanya gini Bapak Ibu, nggak mungkin juga manajemen akan membiarkan inden kelamaan gitu, ya kan? Mereka kan juga perlu operasional. Kalau bicara investasi, mahalan khususan investasinya di sini. Kita cuma investasi paling besar 17,6 dapat produk lagi. Khususan berapa besar investasinya? Sewa gedung, bayar pegawai. Itu cuma karena tutup karena produk inden, nggak mungkin. Dia akan pertahankan itu. Itu ya Pak. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Itu saya tunggu-tunggu. Ayo nanya lagi yang saya tunggu-tunggu. Ayo. Pernah dengar cerita ini kan Pak? Pernah dengar cerita 2 salesman sepatu kan? Pernah ya Pak? Di Afrika ya, Di Afrika kan? Ya Bapak mau jadi salesman yang mana? sama sisir di Cina. Sisir di Cina. Di Biara. Salesman sepatu gimana Pak? Waduh. Gimana Pak Jamil salesman sepatu? Adil. Ceritain dong. Belum tahu saya. Ada 2 orang salesman Pak, bekerja di perusahaan yang sama, bekerja di perusahaan sepatu yang sama. Dua-duanya dipanggil sama bosnya, suruh buka pasar Afrika, dua-duanya suruh jualan sepatu di Afrika. Setelah berkeliling sekian bulan, sama-sama keliling nih, nggak pernah berpisah, mereka keliling bersama-sama, melihat hal yang sama, mengalami hal yang sama, mereka pulang ke Eropa, pulang ke Amerika. Laporan ke bosnya, ini dapat ya, Ronald Wayne. Bosnya kirim lagi dua-duanya ke Eropa. Suruh lihat pasar Eropa, bisa nggak buka pasar Eropa sepatu? Dua-duanya keliling juga sekian bulan di Eropa, terus pulang ke Amerika. Laporan lagi, si A bilang nggak bisa bos, nggak bisa buka. Si A ini memang dasarnya negatif, dia bilang nggak bisa buka. Kenapa? Semua orang udah punya sepatu di sana. Nggak ada gunanya kita jualan sepatu, semua orang udah punya sepatu. Nah, si B lihat hal yang sama, laporannya berbeda. Oh, Eropa pasar besar bos. Kenapa? Karena semua orang sudah pakai sepatu. Kita bisa jual sepatu warna merah, warna kuning, Iya, warna biru. betul. Mereka bisa punya 2-3 sepatu sekali. Selalu ada Pak, situasi yang sama, orang berpikir berbeda. Selalu ada. Nah sekarang kita mau berpikir yang mana nih? Gitu. Tetangga kita udah buktikan kok produk kosong 700 miliar. Kita gemar-gemar di sini triliunan. Masa terus down cuma gara-gara omset inden? Kan lucu ya. Jalan terus aja Pak. Turki mau apa enggak? Mau. Gitu ya Pak? Turkinya mau nggak? Mau apa enggak? Oke, ada yang nanya lagi enggak? Ini saya baru pertama kali sih.
sempat belakangan tadi kan cuman untuk dapat Turki itu kan tadi 219 itu hitungannya satu ID apa memang kita rekrut sendiri apa yang akumulasi teman-teman? Ya, akumulasi dari orang yang langsung langsung ya, bukan dari grup. Oh, langsung bukan dari oleh tim order bukan? Bukan, tim order di ordernya mereka. Kalau mereka mau upgrade, kan itu masuk ke poin paket mereka juga kan. Jadi gini Pak, kayak di setiap pada poin itu kita memang harus pakai ID apa memang kita harus pakai ID kita atau gimana? enggak, bukan pakai ID ibu. Jadi walaupun ibu bronze nih, Katakanlah ya, tapi ibu bisa berhasil mengikut 299 bronze, ibu berangkat. Oh. ID tadi ya? Iya. 300 lah ya. Ya, itu tadi 7 platinum, 1 gold, 1 Kalau beli satu-satu. Kalau setiap pembelanjaan ada orang yang mau tuh, kita berarti masukin ke ID ya Pak, bukan pembelanjaan. Misalnya kan ada orang Bisa begitu. konsumen buat konsumen. Iya, bisa begitu tergantung niat ibu apa. Kalau niat ibu adalah kerja Turki, masukkan langsung ke ID. Tapi kalau niat ibu adalah upgrade dulu, misalnya jadinya bronze ini nggak upgrade dulu, ya masukkan ini. Tapi kalau Cuma konsekuensinya kalau masukin dulu, nggak jadi poin Turki, jadi poin Turkinya apply. Oh gitu. Tergantung niatnya. Lagi mau nanya, terakhir halalnya insya Allah akhir Desember selesai. Halal plus bisnis syariahnya akhir Desember selesai. Lagi di proses belum doanya aja atau masih lebih. Oh iya, Bu Eni mau nanya? Enggak? Ibu mau nanya, kalau enggak, sudahlah saya kembalikan aja ke Pak Edi. Terima kasih. Promonya, kalau Bapak Ibu selama ini joinnya untuk platinum harusnya bayar 17.600.000, Bapak Ibu cukup bayar 9 juta. Ini platinum ya? Iya. Kalau Bapak Ibu joinnya gold, tadinya berapa gold? 6.645.000 ya. Sekarang cukup membayar 3.600.000, dapatnya 8 box. Kalau misalnya Bapak Ibu joinnya silver, tadinya berapa? 2.210.000. Bapak Ibu cukup bayar 1.350, dapatnya 3 box. Ini promonya. Kalau bronze masih sama ya, udah nggak bisa dipromo lagi. Iya. Nah, sekarang ini kalau buat Bapak Ibu yang baru mau join. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu yang mau upgrade? Sekarang posisinya di mana? Kalau Bapak Ibu posisinya bronze, hitungannya tetap 1 box sekarang ini dalam masa promo, selama masa promo. Kalau Bapak Ibu posisinya silver, berarti hitungannya berapa? 3 selama masa promo. Kan sebetulnya 5 dia ya, tapi hitungnya sekarang selama masa promo 3. Kalau Bapak Ibu misalnya sekarang gold, berarti berapa? 8. Platinum, udah ya platinum. Sekarang Bapak Ibu mau upgrade nih. Bapak Ibu bronze, kalau upgrade ke silver, kalau di luar masa promo harusnya bayar berapa? 4 box ya, 4 kali 450, jadi 1.800.000. Tapi di sini Bapak Ibu cukup bayar berapa? 2 aja, 900. Bayar setengahnya sudah silver. Nah kalau Bapak Ibu dari bronze mau upgrade ke gold 7, harusnya bayar berapa? 14. Ya kan, Bapak Ibu cukup bayar 7. Nah kalau Bapak Ibu bronze mau upgrade platinum bayarnya 19, harusnya bayar 39. 39 itu berapa? 39 itu 17.550. Jadi kalau Bapak Ibu nggak upgrade di masa promo ini, begitu selesai masa promo, Bapak Ibu seperti join baru lagi. Karena join baru, platinum 17.600. Jadi kalau mau upgrade atau mau join sebelum tanggal 8, maksimal tanggal 8. Mempermudah upgrade-nya sekarang supaya ke depan nggak ada PR lagi. Gitu. Ada pertanyaan nggak?
Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Nggak apa-apa sih, sudah banyak yang upgrade kalau ini. Karena kalau Bapak Ibu nggak upgrade, justru kedepannya lebih berat. Kalau ini kan ada kemudahan. Jadi ini berkenaan dengan karena kita inden. Jadi tadi seperti Pak Jaumil, sikap kita terhadap satu kejadian itu seperti apa. Dan alhamdulillah selama masa inden ini kita bikin promo, omset malah naik. Gitu. Karena teman-teman dapat kemudahan, betul kan? Keringanan ini. Nah, ini promo. Bapak Ibu sudah tahu semua belum tentang Tiga Platinum? Belum. Serius ini belum tahu. Belum. Kekuatan Tiga Platinum. Saya sharing ya Bapak Ibu. Masih ada waktu? Atau sudah mau buru-buru? 5 menit ya. Ini saya diajarin dulu waktu sama upline saya. Menariknya upline saya pernah ikut satu MLM. Di satu MLM itu dia penghasilan nomor 1 di dunia. 1 di dunia. Terus pernah ikut MLM lagi di satu perusahaan yang lain. Dia juga nomor 1 di dunia. Jadi kalau nomor 1 di dunia, setiap majalah yang diterbitkan untuk seluruh dunia, fotonya nomor 1. Paling besar fotonya dia. Dan itu orang Indonesia, orang Bali. Binary. Dan menariknya, dia nomor 1 penghasilan terbesar di dunia. Nomor 2 anaknya. Terus dia bagikan ilmu ke saya. Bapak Ibu mau nggak? Kalau nggak mau, saya pulang. Jadi begitu saya ketemu Binary, saya selalu join paket yang paling besar dan selalu joinnya 3. Ini saya misalnya, ini istri, ini anak. Jadi saya joinnya selalu 3 dan paket yang paling besar selalu. Anggap ini saya, tapi kan saya jalankan semua atas nama istri, atas nama anak, tapi semuanya saya yang jalankan. Istri saya cuma di rumah aja. Istri saya menjalankan pesan siapa saya ada di rumah aja. Minum kelapa. Jadi ini anggap H1, H2, H3. Kenapa kita harus joinnya 3? Ada orang yang joinnya langsung 7, ada orang joinnya malah 15. Upline saya bilang itu bodoh namanya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang join, berarti dia belum tahu Binary. Joinnya 3, nggak lebih nggak kurang. Jadi kenapa 3? Sebetulnya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu jalankan bisnis Binary, Bapak Ibu kan pasti akan jalankan begini, betul nggak? Ada Bapak Ibu join lagi di sini atau tidak, Bapak Ibu pasti akan kembangkan di sini, betul? Silakan Pak. Kalau saya memilihnya, daripada saya bantu orang-orang lain dulu, mending orang-orang terdekat saya bantu. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya. Nah, saya yang takutkan gini Bapak Ibu, pengalaman saya jalankan Binary di bulan ke-6 bonus saya di atas 200 juta, dan itu kecil Bapak Ibu. Upline saya bulan ke-7 yang tadi bilang nomor 1 di dunia, waktu kita jalanin MLM sama-sama, bulan ke-7 bonusnya 1,1. Saya bulan ke-6 200, jauh gak? Jauh. Nah, makanya ilmunya saya bagi supaya ya 6 bulan, 7 bulan, setahun ke depan Bapak Ibu benar-benar bonusnya di atas 1 M. Besar nggak? Bulan ke-7 1,1. Downline-nya beliau bulan ke-12 bonusnya 1,7 per bulan. Kira-kira berapa banyak yang bisa ditaruh? Berapa banyak orang yang bisa kita bahagiakan ya kan? Nah, saya takutkan misalnya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan ke depan bonus Bapak Ibu 200 juta lah katakan. Baru ingat ini, iya ya. Bapak kalau dulu saya joinnya 3, udah berapa penghasilan saya? Betul nggak? Lalu Bapak Ibu joinnya di sini, jadi saya join 2 lagi. Kalau waktu di awal tidak join di sini, begitu besar baru mau join 2 lagi, kira-kira posisinya di mana? Bawah. Di sini. Betul kan? Ini kerugian pertama nih. Orang-orang yang kita sayangi nih, orang-orang terdekat kita nih, ini yang harusnya jadi bagian dari bisnis orang terdekat kita, kembali orang terdekat kita jadi bagian bisnis dari orang ini. Betul nggak? Nah, itu kerugian pertama. Kerugian kedua, salah satu passive income di bisnis Binary itu kan bonus pairing. Ada omset di kiri, ada omset di kanan, kita dapat bonus. Ada omset kiri kanan, kita dapat bonus. Betul nggak? Nah, kalau kita baru join di sini, gimana caranya kita dapat bonus pairing?
Kiri kanan. Buka 2 kaki, mulai kerja kayak nol lagi, betul nggak? Berat Bapak Ibu. Ini kerugian kedua. Tapi kalau kita sudah join di sini, sudah pairing, betul ya? Main setengah aja. Kerugian kedua. Kerugian ketiga, anggap gini Bapak Ibu. Anggap ini ada 100 platinum nih. Di sini ada 25 platinum. Jadi saya sukanya memang penjelasan di hitung-hitungan selalu pakai platinum. Bahkan bronze itu angka-angkanya agak lupa. Jadi gitu ya. Jadi setiap satu platinum ketemu satu platinum berapa pairingnya? 1,5. 1,5. 1.500.000. Gitu ya. Berarti kalau seperti ini akan ketemu 25 dengan ketemu 25, betul? Ada 75 platinum yang belum dipasangkan, ini nunggu nggak hilang. Selamanya nggak akan hilang jadi tabungan Bapak Ibu. Lalu misalnya Pak Oteh posisinya gini ketemu orang potensial, ketemu Pak Wendy kira-kira. Ditaruhnya di mana kira-kira Bapak Ibu? Saya nggak tanya Pak Oteh sudah tahu ilmunya. Satu guru, satu ilmu. Pak Wendy tuh. Pak Heru ditaruh di mana? Di mana kira-kira dia? Sini. H2 kanan. H2 sini. Iya, H2 kiri. H3. H3 di sini. Iya. Di sini. Iya. Join sini. Iya. Nah, betul sih, tapi kurang tipis. Jadi kalau misalnya Pak Wendy join, apa yang saya ngajarin, saya suruh join dulu di sini. H4. Baru Pak Wendy saya taruh di sini. Pas. Kenapa begitu? Karena ini pairing Bapak Ibu. Siapa yang dapat pairing ini? Dapat berapa? 1,5 juta. Siapa yang dapat ini? H3. Tapi ini sebelah kanannya ini platinum ke-26, betul nggak? Maka dia akan ketemu dengan platinum ke-26 di sini, betul? Dapat 1,5. Siapa yang dapat? H1. Ini begitu juga, ini dapat 1,5. Siapa yang dapat? H3. Ini ketemu platinum ke-27 di sini. Siapa yang dapat? H1. Jadi setiap ada omset di sini, Bapak Ibu dapatnya bukan 1,5, dapatnya 2 kali 1,5. Ya gitu ya. Oke. Seandainya ini berkembang nih, ini jadi 75 platinum nih. Ini jadi 25. Ini jadi 150. Mana lebih besar? Kiri atau kanan? Kiri. Kiri ada berapa? 150. Kanan? 100. 100. Ada 2 grup tapi sudah. Ada orang potensi Pak Umar misalnya, Jay. Ditaruh di mana nih kira-kira? H4. Ya? H4. Ini ya. Saya join lagi nih, H5. Oh, lihat lagi. Kenapa? Baru Pak Wendy, apa namanya Pak Umar saya taruh sini. Kenapa ini pairing nih? Saya yang dapat siapa? 1,5. Siapa yang dapat? H4. Ini ketemu dengan platinum ke-26 di sini. Dapat 1,5. Siapa dapat? H3. Ini ketemu ke 101, platinum ke 101. H1. Jadi setiap ada omset di sini 3 kali. 3 kali. 4.500.000. Jadi satu saat ketemu dapat 1 omset platinum, pairingnya bisa 3, langsung 4,5 pairing. Bisa ketemu 4, 6 juta. Bisa ketemu 5. Nah kalau ini grupnya sudah besar, ternyata lebih besar dari yang kiri, kita mainkan yang sini. Betul ya Bapak Ibu? Iya. Nah ini yang dulu diajarkan orang-orang yang dulu, bilangnya begini, kalau binary, kalau kakinya pincang sebelah, nggak dapat duit, betul nggak? Betul. Iya. Salah. Siapa yang bilang betul? Kalau kakinya pincang sebelah, justru sumbernya duit Bapak Ibu. Kalau kakinya sama rata, Bapak Ibu nggak bisa main ini, habis semua pairingnya. Tapi kalau pincang sebelah, Bapak Ibu bisa 1 omset, 2 pairing, 3 pairing, 4 pairing, 5 pairing, 6 pairing. Coba bayangin. Justru kita cari pincangnya, tapi nggak usah kita cari. Otomatis ini secara natural pasti akan pincang sebelah, betul nggak? Karena tidak ada besar nggak takut kali ya. Saya kasih ilustrasi sederhana. Waktu saya jalanin MLM yang saya cerita tadi, 6 bulan saya dapat di atas 200 juta. Saya ketemu sama teman lama. Saya waktu itu ngembangin di Jogja, saya ketemu teman lama. Teman lama itu dulu waktu saya jadi manajer di hotel, teman saya itu bisnis furniture. Saya telepon, saya lagi ke Jogja pengen belajar bisnis. Nah begitu ketemu, ternyata dia bukan hanya furniture. Dia ada restoran Aceh dan dia punya hotel. Hotel namanya Zodiac. Hotel Zodiac pertama di Jogja, di bawah Kagum Group. Itu hotelnya teman saya. Namanya Aan, orang Aceh. Dia cerita punya hotel. Saya tanya, berapa lama bangun hotel? 2 tahun dia bilang. Itu bangunnya, belum lagi izinnya lebih lama.
Oh, gitu. Terus saya tanya lagi rahasianya apa kok bisa sampai punya hotel sekarang. Dia cerita banyak sekali. Terus akhirnya dia tanya saya, Pak Hendra bisnis apa sekarang? Saya masih jalanin MLM. Dari dulu jalanin MLM. Iya. Sekarang apa jalan? Saya kasih tahu X. Oh, berapa lama? Baru 6 bulan. Terus gimana? Saya tunjukin bonus saya secara online. Di atas 200 juta. Bisnis apa ya? Dia bilang begini ke saya buka hotel bintang 2 kan, hotel nggak terlalu besar bintang 2. Modalnya 20M. Sampai sekarang nyari profit 200 juta belum pernah bisa. Waktu dia bangun 2 tahun itu jangankan dapat duit Bapak Ibu. Keluar duit terus. Selama 2 tahun belum ada sales kan? Hotelnya belum jadi. Begitu jadi masih izin proses izin lagi. Jadi lama Bapak Ibu. Dan begitu jadi sudah operate nyari 200 juta profit belum pernah bisa sampai sekarang. Saya tanya Bapak Ibu, bisnis modal 27 juta besar atau kecil? Kalau ada yang bilang besar, tak emut kuping. Iyalah, rasional gitu. Orang waktu itu yang punya hotel langsung join plat 3 platinum, Bu. Itu yang sadar, tidak semua orang ketika dikasih peluang dia sadar, enggak semua orang gitu ya. Manas-manasin. Gitu ya, Bu. Jadi ini bisnis luar biasa. Kalau ditanya, kenapa join H1, H2, H3, H4, H5? Kenapa? Ya anggap aja saya ketika buka satu hotel, karena memang penghasilannya sama seperti dengan kita buka hotel, kok kenapa enggak? Betul nggak Bapak Ibu? Jauh lebih dari hotel. Sejak itu saya pernah closing orang punya hotel bintang 3, bintang 4. Karena ini menarik. Hotel itu Bu, kalau okupansinya 60% BIP. Nggak untung, nggak rugi. 60%. Sekarang pandemi hotel dijual setengahnya aja nggak mau beli. Cari aja hotel dijual di Bali atau di Jakarta, banyak listnya Bapak Ibu. Dijual setengahnya nggak ada yang beli. Jadi ini peluang. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini 3 pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra. Ya, masukannya tadi luar biasa, sharingnya ya. Beri applause sekali lagi untuk Pak Hendra. Pak Hendra ini adalah upline kita semua ya. Beliau upline besar kita. Apa? Dibilangnya apa? 001 ya. 001. Kalau saya 007. James Bond. Oh, iya,